Al-jannatu darul askhya, surga adalah rumahnya para orang-orang yang dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu darul askhya." Surga itu adalah tempatnya orang-orang dermawan. Salah satu anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani adalah sifat dermawan. Suka menderma, suka membantu, sangat peka dengan kesusahan orang lain. Bukan bahkan sebaliknya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit yang sangat kita hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Orang bodoh tapi dermawan lebih Allah sukai daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil, pelit, luar biasa. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, Rasulullah SAW juga bersabda, pergunakanlah, manfaatkanlah doa seorang peminta-minta ketika ia sedang senang bergembira menerima pemberian seseorang. Ketika kita berikan sedekah, hatinya gembira. Saat hatinya gembira itu dia berdoa, doanya itu sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dahulu, ada seorang ulama yang bernama Asyibli. Suatu hari Asyibli berjalan-jalan melintasi pemakaman. Sedang ia melintasi pemakaman itu, dia melihat seorang pemuda yang sedang duduk di antara kuburan. Sesekali dia melihat pemuda ini meletakkan pipinya ke atas pusara, ke atas kuburan, menangis dan menatap ke langit. Mulutnya berkomat kamit. Lalu Asyibli heran melihat tingkah laku seorang pemuda ini. Kemudian ia mendekat dan sengaja mengambil jalan lain agar pemuda itu tidak menyadari kedatangannya. Namun ternyata pemuda itu menyadari kedatangannya. Melihat kedatangan Asyibli, pemuda itu pun lari. Dan Asyibli pun mengejarnya. Semakin kencang lari pemuda ini, dan Asyibli juga semakin kencang mengejarnya. Asyibli berkata, "Wahai anak muda, pelan-pelan saja, lambat-lambatlah." "Wahai anak muda, lambat-lambat sajalah, pelan-pelan," kata Asyibli. Pemuda itu berkata, "Allah." Asyibli mengulangi kembali ucapannya, "Lambat-lambat saja, pelan-pelan saja." Pemuda itu terus berkata, "Ya Allah." Lalu pun pemuda itu jatuh dan meninggal dunia. Asyibli jadi panik melihat kejadian seperti itu. Sebelum ia menyelenggarakan fardu kifayahnya, pemuda ini, dia tinggalkan jenazah ini, dia pergi untuk mengambil kebutuhan, melaksanakan fardu kifayah seorang pemuda yang aneh ini.
Sewaktu dia kembali, dia melihat jenazah tidak ada lagi, dan bentuk dan jejak-jejaknya tidak ada. Dan dia pun heran. Di waktu dia heran itu, dia mendengar suara, "Wahai Asyibli, malaikat telah mengurusi jenazahnya, telah melaksanakan fardu kifayahnya." Kemudian Asyibli berdoa, "Ya Allah, apa gerangan yang dilakukan oleh pemuda itu?" Datang lagi suara, "Wahai Asyibli, pemuda itu dulu orang penzina, pemabuk, seorang yang banyak melakukan maksiat. Suatu malam dia bermimpi melihat kemaluannya menjadi ular yang mengeluarkan api dan membakar dirinya sendiri, sampai ia melihat dirinya menjadi arang. Dan dia pun terbangun kaget, lalu mandi dan bertaubat. Sudah 20 tahun dia bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Di suatu waktu sedang ia berjalan, didatangi seorang pengemis. Lalu ia memberikan pakaiannya kepada pengemis itu. Pengemis itu sangat luar biasa bahagianya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pengemis itu, "Ya Allah, berikanlah anak muda ini ampunanmu ya Allah." Itu saja doanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima doa pengemis itu. Maka jadilah anak muda itu anak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat amalun mulia yang saya hormati, al-jannatu darul askhya, surga adalah rumahnya para orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bila bermanfaat, mohon klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.